Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian akan tetap sehat walafiat dan tetap stay di rumah saja ya. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae. Bagian-bagian yang dipelajari adalah perkembangbiakan vegetatif serta generatif pada tumbuhan. Untuk selanjutnya, kalian lihat video pembelajaran berikut ini. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni peserta didik mampu menjelaskan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan serta perbedaan di antara keduanya. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae. Tumbuhan angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari tumbuhan angiospermae. Yang pertama, bakal biji dilindungi oleh daging buah. Yang kedua, memiliki akar tunggang dan akar serabut. Yang ketiga, batang berkambium atau dikotil dan tidak berkambium monokotil. Tumbuhan berbiji yang memiliki pembuahan ganda, bentuk daun lebar, tunggal atau majemuk, dan bunga sebagai alat reproduksi. Sistem reproduksi tumbuhan angiospermae dibagi menjadi dua, yakni reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif dibagi lagi menjadi dua, yakni vegetatif buatan dan vegetatif alami. Reproduksi generatif. Reproduksi generatif adalah reproduksi melalui peleburan gamet jantan dan betina. Alat reproduksinya adalah bunga, yang mana serbuk sari adalah alat reproduksi jantan dan kepala putik adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pada perkembangbiakan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi, sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sifat dari keturunan dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal ini menyebabkan sifat keturunan dari perkembangan generatif itu bervariasi. Reproduksi vegetatif. Cara perkembangbiakannya menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri. Reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua, yakni vegetatif buatan dan vegetatif alami. Vegetatif buatan yakni perkembangbiakan dengan bantuan manusia, sedangkan vegetatif alami tanpa bantuan manusia. Contoh dari vegetatif buatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencangkok. Caranya yakni dengan mengelupas kulit tangkai dan dibalut dengan tanah, serta dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Keunggulannya yakni membuat tumbuhan cepat berbuah. Selanjutnya yakni dengan merunduk. Caranya adalah membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga nantinya akan tumbuh akar. Selanjutnya yakni mengenten, yakni dengan cara memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis atau berbeda sifat. Kemudian okulasi, yakni dengan cara menempelkan mata tunas dari tanaman ke batang tanaman lain yang sejenis. Dan yang terakhir adalah setek. Setek ini dilakukan dengan cara memotong suatu tanaman dan ditanam untuk menghasilkan individu baru. Selanjutnya yakni vegetatif alami. Yang pertama adalah umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah. Yang kedua adalah stolon, yakni batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Yang ketiga adalah rizoma, yang mana batang ada dalam tanah. Yang keempat, tunas adventif. Yang kelima, tunas atau bakal individu baru yang muncul di bagian bawah. Yang keenam adalah umbi akar, dan yang ketujuh adalah umbi batang. Selanjutnya adalah bunga. Berikut ini merupakan struktur dari bagian bunga. Yang pertama adalah tangkai bunga,
Yang kedua, yakni dasar bunga. Yang ketiga, kelopak bunga. Yang keempat, mahkota bunga. Yang kelima adalah benang sari. Dan yang terakhir adalah putik. Macam-macam bunga berdasarkan alat perkembangbiakannya dibagi menjadi dua, yakni bunga tidak sempurna dan bunga sempurna. Contoh dari bunga tidak sempurna adalah bunga salak dan bunga pepaya, sedangkan bunga sempurna contohnya adalah bunga kembang sepatu. Macam-macam bunga berdasarkan kelengkapan bagiannya dibagi menjadi dua, yakni bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Polinasi. Polinasi merupakan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, lalu masuk melalui tangkai putik menuju bakal biji untuk melakukan pembuahan. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari akan tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma, dan pada proses inilah yang disebut dengan pembuahan ganda. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama adalah anemogami. Yang kedua, ornitogami. Yang ketiga, entomogami. Yang keempat, antropogami. Dan yang kelima adalah kirapterogami. Pernahkah kamu mengamati biji jagung atau biji kedelai yang dijual atau disimpan? Mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji? Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji. Dormansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat, dan berakhirnya pun ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkesambahan. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari itu tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Berikut ini merupakan refleksi atau latihan soal untuk kalian. Silakan kerjakan pada buku latihan.